Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang diceritakan oleh Dr. Andes Bambang Sutrisno kepada Andi Majalah Misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja ya kita simak ceritanya yang berjudul Misteri Kamar 27 Daksinapati. Berawal pada asrama Daksinapati adalah bangunan tua yang syarat dengan cerita misteri. Salah satu kamar di asrama ini selalu meminta korban yang menempatinya kamar bernomor 27. Bagi alumni UI ataupun IKI Prawamangun yang pernah tinggal di asrama ini, tentu sudah tak asing lagi dengan cerita-cerita hantu yang menghuni di salah satu kamar asrama tersebut. Asrama Daksinapati memang diperuntukkan menampung mahasiswa dari luar kota Jakarta yang kurang mampu. Bagi mahasiswa luar kota yang punya otak cemerlang, namun berkocek-kocak, tinggal di asrama ini memang tidak ada pilihan lain. Seperti yang kualami, sekalipun kepandaianku di atas rata-rata, namun karena orang tuaku yang tidak mampu tinggal di asrama ini, sudah beruntung. Bagi mereka yang orang tuanya kaya tentu tidak mau tinggal di asrama yang kumuh ini. Namun begitu, untuk biaya kuliah saja hanya mengandalkan beasiswa, dan untuk mencukupi kebutuhan perut terkadang aku bekerja serabutan. Dan seperti prinsipku, yang penting tetap bisa sekolah dan tidak kelaparan. Secara persis tidak ada yang tahu tahun berapa asrama ini dibangun. Karena pada penghuni hanya tahu asrama ini sudah sangat tua. Bangunannya di sana-sini banyak yang retak dan catnya yang setebal papan sudah banyak yang rontok. Bila malam hari di atas jam 9-an benar-benar sunyi. Jalanan pun sepi dari lalu lalang para pejalan kaki. Hanya sesekali kendaraan malam lewat menyorotkan lampu di ruas jalan yang nyaris gelap gulita. Benderangnya sinar lampu-lampu jalan memudar dalam tirai hujan. Dingin malam kian menusuk tulang. Sepi pun semakin terasa menggetarkan hati. Dari kejauhan asrama tua itu nampak menyerupai seonggok raksasa hitam yang tengah berdiam dalam keheningan malam. Bohlam temaram dengan cahaya pucat kekuningan menjadikan asrama kuno berdinding kukuh itu kelihatan muram menyeramkan. Halaman asrama bagian depan amatlah luas, hingga membuat rumah besar itu nampak jauh dari jalan raya. Pada malam-malam pertama tinggal di asrama Daksinapati sungguh tidak menyenangkan. Banyak rumor yang beredar bahwa asrama tua itu dihuni makhluk halus. Bahkan kamar 27 yang saya tempati adalah tempat yang dianggap paling angker. Biasanya kamar ini banyak kosongnya. Karena setiap ada kamar lain kosong, penghuni kamar 27 ini akan pindah menempati kamar yang kosong tersebut. Melihat keanehan ini, saya sempat berpikir, mahasiswa kok bisa mempercayai cerita tahayul? Akan tetapi pertanyaannya tersebut hanya kusimpulkan dalam hati. Hari-hari selanjutnya kujalani seperti biasa. Sehabis kuliah, siang harinya saya bekerja di sebuah percetakan.
Dan saat pulang malam biasanya penghuni asrama lainnya sudah tidur di kamar masing-masing. Hari itu karena kecapean saya langsung merebahkan badan di ranjang tua yang beralaskan kasur busa. Dan saat kemudian saya sudah terlelap dalam mimpi. Namun belum lama saya tertidur, sekonyong-konyong mendengar ada orang mengetuk pintu. Dengan bermalas-malasan saya bangun dan membuka pintu. Namun tak kujumpai siapapun. Pikirku mungkin temanku yang menghuni kamar lain iseng menggodaku. Karena di luar tidak ada siapa-siapa, saya pun kembali ke kamar untuk tidur. Namun mendadak tengkuk saya merinding dan ada rasa takut yang tiba-tiba saja menggoda sangat kuat. Padahal sebelumnya tidak pernah saya merasakan hal-hal seperti itu. Akhirnya sampai hampir pagi saya tidak bisa tidur. Karena saya merasa sepertinya ada seseorang yang terus memperhatikan saya. Orang asing ini saya rasakan ada di sekitar kamar. Namun anehnya saya tidak bisa memastikan di mana ia berada dan bagaimana bentuknya. Karena keadaan yang serba aneh ini, setelah terdengar azan subuh mata saya mulai mengantuk dan bisa tertidur dengan pulas. Esoknya saya bangun kesiangan. Hari-hari selanjutnya walaupun sebenarnya ada rasa takut dalam hati, namun saya berusaha untuk bertahan untuk tetap menempati kamar 27 itu. Hingga pada suatu malam sehabis sorenya saya mengobrol dengan teman yang tinggal di kamar sebelah. Ketika malamnya baru saja saya masuk terdengar ada orang mengetuk pintu. Saya pun segera membuka pintu dan yang datang ternyata seorang lelaki yang berumur sekitar 30 tahunan. Ia mengaku sedang mencari temannya yang menurutnya penuturannya pernah tinggal di kamar 27 yang saya tempati sekarang. Saya tidak mengenal teman Anda itu. Kebetulan saya belum begitu lama menempati asrama ini. Kataku menjelaskan seraya memandang penuh selidik pada tamu itu. Temanku itu bernama Robi. Dia memastikan tinggal di asrama ini padaku. Kata tamu itu. Saya benar-benar tidak mengenal teman Anda itu. Saya berusaha meyakinkannya. Karena saya tak kenal maka saya bermaksud bertanya pada Joni yang tinggal di asrama tersebut paling lama. Pikir saya mungkin Joni tahu siapa dulu yang pernah tinggal di asrama tersebut. Ketika aku ketuk pintu kamar Joni, ternyata tidak ada jawaban. Rupanya Joni memang tidak ada di tempat. Akhirnya saya kembali ke kamar saya untuk kembali menemui tamu itu. Namun anehnya tamu saya itu ternyata sudah tidak ada. Padahal hanya beberapa saat saja aku meninggalkannya. Dan kalau dia pergi pasti dia melewati kamar Joni. Sebab jalan menuju keluar satu-satunya hanya lewat kamar itu. Rasa heran bercampur takut mulai menyergap relung hatiku. Terlebih ketika hidungku mengendus bau wangian mirip setanggi yang merebak di dalam kamarku. Malam itu saya sulit tidur akibat kejadian yang diam-diam menghantui perasaanku itu. Namun demikian saya paksakan untuk tidur. Entah jam berapa aku bisa tertidur lelap dengan tidak mengalami kejadian aneh apapun. Yang pasti pagi harinya saya segera mencari Pak Noto yang tinggal di samping asrama. Pria yang akrab disapa Pak Noto inilah yang menjaga dan mengurus asrama Daksinapati ini. Dari lelaki tua inilah akhirnya saya tahu bahwa orang yang bernama Robi yang dicari tamu saya semalam telah meninggal dunia
setahun yang lalu. Dan yang lebih menyeramkan, konon meninggalnya di kamar yang saya tempati, kamar nomor 27. Kesaksian Pak Noto tersebut tidak bisa saya pungkiri menimbulkan perasaan was-was. Terbesit niatan untuk pindah dari asrama itu. Namun apa daya, keuangan benar-benar tidak mampu. Akhirnya untuk menenangkan diri, saya semakin rajin sholat 5 waktu. Ketika itulah saya semakin sadar bahwa kamar yang saya tempatin ini memang agak aneh suasananya. Dingin dan udaranya agak lembab. Keadaan ini memang berbeda dengan kamar-kamar lain yang kebanyakan udaranya sangat panas. Walaupun telah banyak kejadian yang saya anggap ganjil, saya masih bertahan di kamar angker tersebut. Bahkan saya akhirnya berkesimpulan, lama-lama juga bosan untuk mengganggu saya terus. Seperti yang terjadi pada suatu malam. Sehabis bekerja saya langsung pulang, dan begitu sampai di asrama terlihat sangat sepi. Saya baru ingat kalau malam itu malam minggu. Jadi banyak mahasiswa yang keluar asrama. Jam dinding sudah hampir jam 12.00, namun mata saya belum bisa dipejamkan. Saat baru saja saya akan memejamkan mata, terdengar lagi pintu saya diketok orang. Saya pun bangun untuk melihat siapa yang datang. Setelah saya buka, yang datang ternyata seorang laki-laki hampir sebaya dengan saya. Ia menggunakan topi dan berbaju lusuh. Dengan malas saya bertanya, "Mau cari siapa?" Dengan wajah yang sangat dingin ia menjawab, "Saya malas. Saya pengen ketemu Robi." Mendengar jawabannya saya nyaris melompat. Dan belum sempat saya menjelaskan, dia bertanya lagi pada saya, "Boleh saya masuk?" "Oh silakan duduk dulu," jawab saya agak gemetar. Setelah mempersilahkan duduk, saya bermaksud untuk mengambilkan air putih. Dan di saat saya akan menaruh segelas air putih di meja, tamu yang belum sempat aku tanyai namanya itu bermaksud membuka topinya. Namun di saat ia membuka topinya, astagfirullah, dengan mata yang masih melotot saya melihat kepala orang itu ikut copot bersama topinya. Dan akhirnya saya seperti dihipnotis, tidak bisa berteriak, tidak bisa berlari. Namun sesaat kemudian saya seperti mendapat kekuatan. Dengan badan gemetar seperti kesetanan, saya berlari keluar kamar dan menurunin tangga ke bawah. Namun seperti ada yang menahan kakiku sehingga saya terjatuh dari tangga dan berguling-guling ke bawah hingga sampai lantai. Dan adegan selanjutnya saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kemudian begitu saya tersadar, saya sudah terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Begitu saya membuka mata, saya lihat Agus yang tinggal di kamar sebelah saya tersenyum. "Sudah, kamu istirahat dulu," katanya menghiburku. Setelah saya sembuh, saya mendapat penjelasan dari Pak Noto bahwa kamar nomor 7 yang saya tempati memang angker. Bahkan sebelum saya menempati kamar angker tersebut, telah 3 orang yang menempati duluan meninggal karena jatuh seperti yang saya alami. Dan setelah mengalami kejadian tersebut, saya pindah ke rumah sahabat saya yang tinggal di daerah Depok. Demikianlah kejadian yang saya alami sewaktu saya menempati asrama Daksinapati Rawamangun. Dan saya berharap dengan membaca cerita ini, semoga teman-teman alumni UI atau IKIP Rawamangun bisa mengenang masa-masa susah dahulu.